Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SM Pantura Podcast bersama saya Robi dalam segmen Gromet Gromyah Metin. Seperti biasa, kali ini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh seorang narasumber. Narasumber kita kali ini akan menceritakan kisah yang medeni dan menarik. Dikisahkan kesurupan massal di sebuah sekolah yang tentunya nanti akan diceritakan oleh narasumber kita. Sebelum kita menyapa narasumber kita, saya tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita menyapa narasumber kita, Mas Bibit Guntur Sakti. Ya, Selamat siang, Mas. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Gimana, Mas? Gimana itu, Mas? Kabarnya itu Mas Bibit punya kisah yang medeni untuk diceritakan itu terkait kesurupan massal di sebuah sekolah. Ya, terima kasih. Memang kesurupan massal ini sering terjadi di sekolahan-sekolahan, terutama pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2000-an itu kan banyak sekali sekolah yang kesurupan. Salah satunya sekolah SMA di Brebes waktu itu. Itu sekitar tahun 2008. Waktu itu saya memang liputan di situ, liputan kesurupan itu karena ada informasi ada ratusan siswa di SMA itu kesurupan massal. Nah, setelah ke sana memang benar, Mas. Wah, banyak sekali tuh yang kesurupan. Yang kesurupan banyak sekali. Ada laki-laki, ada perempuan, campuran di situ. Itu campuran. Nah, waktu itu sama teman-teman wartawan juga saya mencoba untuk ikut istilah apa ya, mengeluarkan ikut nambani Ya, ikut membantu itu karena di situ kewalahan, guru-gurunya juga kewalahan, kemudian siswa-siswa yang nggak kesurupan juga ikut kewalahan, akhirnya ikut nambani ya, ikut mengeluarkan itu. Oke, sebentar Mas Ya, Dewi. ya. Itu terjadinya itu pada sekitar jam berapa itu? Itu siang hari, sekitar jam 12-an lah, sekitar jam 12-an itu tiba-tiba nggak tahu sebabnya apa, saya ke situ udah kesurupan massal banyak sekali. Itu apa, proses belajar mengajar atau ada acara apa itu, Mas? Waktu itu proses belajar mengajar, jadi normal ada yang ya? jadi ada yang kesurupan di kelas, ada yang kesurupan di tempat tongrongan-tongrongan Di kantin di sekolah, kantin sekolah, di musola, dan banyak sekali waktu itu. Nah, itu saya memang nyari yang kira-kira cewek, Mas. Oh. Jadi gitu, Mas. Jadi yang kesurupan cewek saya tolong dulu, Mas. Iya, yang memang yang membutuhkan, iya, di waktu itu. Jadi saya langsung nolong itu satu bisa sadar, kemudian saya lari lagi kelas, satu lagi bisa sadar, tapi kesurupan lagi. Waduh, akhirnya nggak tahu pihak sekolah ya dikumpulkan di musola waktu itu. Dan ada salah satu siswa perempuan itu. Siswa perempuan itu dia seperti pocong. Jadi jalannya juga pocong. Loncat-loncat di tempat waktu itu apa ya? Tempat basket. Lapangan basket. Nah, terus ada seorang kiai atau ustadz yang ikut nambani di situ. Tempatlah itu dari pihak sekolah memanggil dari atau pihak sekolah memanggil, kalau nggak salah pihak sekolah memanggil situ. Itu memang informasinya itu rajanya di situ, yang pocong itu. Jadi itu dikejar-kejar di tempat basket itu. Kemudian sempat ditanya kenapa kok bisa kesurupan massal dan apa sebabnya. Ternyata itu ada bangunan sekolah yang mungkin jadi markasnya mereka itu mau dibongkar. Karena mau dibongkar jadinya gitu. Karena waktu itu mau dibongkar, akhirnya menyurupi
Nyurupi kayak priwe ya, Mas? Menyerupi, Merasuki. iya, merasuki siswa-siswa Merasuki lah, siswa-siswa. yang tidak berdosa. Iya, untuk tidak dibongkar. Gitu. Itu berjalan lama, Mas. Berjalan lama itu. Ya berarti itu kejadian kesurupan itu baru pertama kali mungkin ya, karena adanya mau pembongkaran itu. Iya, mungkin baru pertama kali itu panik semua, orang panik, lari ke sana ke sini untuk ngobati satu, kemudian yang satu lagi ini berontak, yang satu lagi berontak. Jadi kacau sekali waktu itu kacau sekali. Saya juga ikut nambahin itu, Mas. Iya. Ikut nambahin murid-murid di situ, tapi kemudian disatukan di musola. Iya. Yang kesurupan dibawa ke musola dan disatu di situ. Tapi memang satu itu ada satu yang itu rajanya itu. Itu gimana, Mas? Yang satu itu gimana itu? Yang satu itu memang kalau sepenglihatan saya secara supranatural itu memang rajanya itu permintaannya jangan dibongkar karena itu markasnya mereka gitu. Jadi waktu itu karena saya nggak ngikuti yang negosiasi antar ustadz dan rajanya itu lama sampai sekitar 2 jaman itu baru bisa selesai semua. Hasil negosiasinya itu apa, Mas? Hasil negosiasi akhirnya nggak dibongkar. Akhirnya nggak dibongkar karena itu markas mereka untuk tinggal di situ, karena informasinya sebelum sekolah itu ada itu mereka sudah di situ, sudah ratusan tahun di situ. Di situ ada mungkin ada kerajaan di situ yang punya anak buah banyak, akhirnya nggak bersedia untuk diganggu lah gitu, Mas Wiwit. Dalam kejadian itu kan Mas Wiwit sempat ikut nambahannya. Apa ada peristiwa lain, apa Mas Wiwit melihat sesuatu atau gimana gitu? Jadi waktu itu saya juga sempat komunikasi sama orang yang lebih pintar, komunikasi kenapa ini kok dikeluarkan masuk lagi gitu. Nah, informasinya malah udah dibiarkan aja, nanti itu selesai semua. Saya nggak tahu maksudnya apa, cuman waktu itu mungkin tinggal rajanya aja itu diselesaikan negosiasi, mungkin semuanya juga ikut. Jadi itu memang bandel, sudah dikeluarkan masuk lagi itu dulu di SMA itu gitu, Mas. Berarti itu selesai sore hari ya? Sore hari terselesaikan semua, sudah sadar semua itu semuanya siswa yang kesurupan? Siswa dari pihak guru yang siswa semua, rata-rata siswa, karena pihak guru juga ikut nambah ini lah, walaupun doa sebisanya, saya juga doa sebisanya untuk ikut nambah itu. Itu memang saat itu tuh sudah selesai di situ, Mas, atau murid-murid yang kesurupan pulangnya kesurupan lagi, kabarnya gimana? Kalau kabar setelah itu saya nggak begitu tahu, tapi kalau misalkan memang negosiasi udah selesai ya nggak bakal masuk lagi karena keinginan mereka udah terpenuhi. Makanya kita sebagai manusia di agama kita pun kita diajari untuk percaya dengan hal-hal gaib. Makanya kita saling menghargai dan menghormati. Mereka juga butuh tempat, mungkin ya, butuh aktivitas yang nyaman di sana. Kita dibongkar mungkin juga ada yang terganggu dan sebagainya gitu. Mungkin harus permisi, ada apa ya? Harus permisi, harus kalau orang Jawa harus ada ritual kula nuwun, ritual minta izin dan sebagainya. Mungkin itu, Mas. Mas Wiwit, gimana, Mas? Ada kisah menarik yang ini lagi nggak untuk diceritakan? Masih banyak sebenarnya. Bentar ya, Mas. Nah, sebat dulu, Mas. Oh ya, monggo. Sebat dulu. Bebas, Mas, di sini, Mas. Mau sebat, 2 bat, nggak apa-apa. Soalnya ini lebih menyeramkan. Oh iya. Kelihatannya memang lebih menyeramkan dari tadi ya, Mas? Iya, ini lebih menyeramkan karena
ini ada sosok mas, ada sosok yang memang Sosok yang nongol. nongol kelihatan ini. Jadi ada beberapa yang tahu. Ini ceritanya gini mas. Jadi waktu itu masih dalam acara saya liputan. Oh ya, itu di mana itu mas? Di salah satu desa pinggiran di Kabupaten Tegal. Jadi waktu itu memang ada kelompok mahasiswa ya, kelompok mahasiswa yang melakukan bakti sosial di desa itu. Nah itu memang ada acaranya malam, dari pagi sampai malam itu acaranya panjang. Di situ juga ada kepala desa, ada tokoh masyarakat di situ yang ikut terlibat di acara bakti sosial ini. Acaranya memang ya ada santunan, ada kegiatan pendidikan dan lainnya. Nah pada waktu mulai senja sore hari itu, desa itu memang desa ya terpencil lah, dibilang terpencil karena di sebelah selatan Kabupaten Tegal. Jadi waktu itu memang ada kegiatan bakti sosial untuk bagi-bagi sembako kepada anak yatim di situ. Nah setelah acara itu kan mahasiswa memang itu tidur di situ sih, di balai desa tidurnya. Tiba-tiba karena di situ itu informasinya ada makam keramat, kemudian tidak biasanya di malam hari ada keramaian, sehingga mengundang makhluk-makhluk astral untuk datang. Penasaran mungkin. Penasaran. Nah, ada salah satu mahasiswa yang secara langsung itu melihat ada sosok masuk makhluk astral yang kalau bisa dibilang katanya genderuwo di situ. Itu lokasinya karena balai desanya menghadap ke selatan, itu di pojok belakang, tepatnya itu di kamar mandi. Mas, terus itu tadi katanya sosok genderuwo ya mas? Iya. Itu bisa diceritakan nggak mas, genderuwonya itu seperti apa? Jadi informasi dari salah satu mahasiswa yang lihat itu, kebetulan mahasiswa cewek yang lihat, itu tinggi besar, kemudian rambutnya itu panjang sekali, kemudian matanya itu merah dan ada taringnya. Itu penuturan dari mahasiswa itu. Cuma satu mahasiswa berarti yang melihat? Ya waktu itu mahasiswa itu mau ke belakang kamar mandi, kemudian lihat, kalau kan histeris itu mas, jadi teriak semuanya, akhirnya pada ke situ semua. Dan ternyata mahasiswa itu ada pingsan. Ternyata ada mahasiswa di situ yang informasinya pinter hal-hal gaib gitu. Jadi sebelumnya memang informasi dari mahasiswa yang laki-laki yang pintar itu sudah melakukan ritual untuk acara itu. Berarti sebelum acara itu tadi salah satu mahasiswa melakukan ritual itu ya? Jadi udah diantisipasi katanya, dengan dia membawa kembang dan ada beberapa sajian lah di situ. Cuman waktu itu memang setelah mahasiswa itu pingsan, dibawa ke ruangan, udah tiba-tiba saya juga kaget itu waktu itu, langsung kayak orang surupan terus ngeromet dan sebagainya. Terus saya mencoba untuk mendekati, untuk komunikasi karena lainnya pada kabur sih, itu kan di ruangan pada keluar semua. Hanya ada beberapa mahasiswa yang gitu. Saya coba untuk komunikasi, kenapa kesini, yaitu karena mereka tidak terbiasa rame, terasa terganggu, dan itu katanya dari salah satu makam keramat di situ. Itu yang kesurupan posisinya mahasiswa perempuan yang tadi di kamar mandi itu. Dan saya komunikasi, tanya kenapa dan sebagainya lah, ngobrol seperti orang biasa. Berarti dalam keadaan tenang ya mas, enggak jembalikan kayak gitu enggak ya? Dalam keadaan tenang. Lah ternyata makhluk itu udah tahu bahwa ada sesajen, ada kembang-kembang yang dibawa. Nah makanya saya nyari itu
mana itu yang eh, ada mahasiswa laki-laki katanya bawa apa kembang dan sebagainya. Nah, dibawa masuk situ. Nah, kemudian saya tanya, kamu memang bawa sajen, bawa kembang? Iya. Udah di mana? Belum tak taruh. Karena belum ditaruh itu Iya, mungkin. makanya langsung ya udah ditaruh. Saya ngomong ditaruh di depan aja, depan balai desa. Biar nanti kalau misalnya ada yang mau ke situ, tahu ada kembang akhirnya ke situ. Mungkin logika saya ya, Mas. Logika saya. Nah, saya juga nggak begitu, Pak. Kemudian setelah itu ditaruh, terus sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan desa itu, makam itu, kemudian pergi. Nah, setelah pergi ini ya sudah tenang gitu, sudah tenang, udah mulai normal. Itu pengalaman itu yang saya masih jadi kepikiran itu tentang Genduro itu, Mas. Genderuwonya itu ya. Informasinya itu menyeramkan sekali, kata yang cewek kesurupan itu tadi. Setelah itu kan saya juga sempat ngobrol sih, ngobrol kenapa bisa melihat itu kan. Ternyata dia memang dari dulu sering melihat kayak gitu. Memang iya, itu melihat ya. Berarti itu infonya itu makam keramat Aduh, saya nggak begitu tahu, Mas, makamnya Iya. siapa. Cuman kalau di desa itu memang makam itu dikeramatkan. Lah informasinya di situ juga sering buat ini, Mas, buat kayak malam Jumat kayak gitu, di situ pada doa di situ, Pada pada ziarah. nginep di situ, ya ziarah di situ. Ya mungkin banyak orang yang mempercayai bahwa makam itu bisa membawa berkah untuk masyarakat ya. Pada saat itu memang cuma satu ya Mas yang kesurupan. Ya cuma satu yang kesurupan itu, cuman waktu itu sempat muntah-muntah, anaknya muntah-muntah sih, mungkin karena terbentur energi mungkin ya, yang masuk ke badan itu. Setelah itu saya memang sudah pulang karena habis liputan itu. Ya setelah itu katanya juga ada lagi, cuman saya nggak tahu ceritanya. Katanya anak itu juga yang kesurupan lagi. Masih di tempat itu juga. Masih di tempat itu juga. Itu, Mas. Nggak ada lagi. Ada lagi juga, saya liputan di salah satu desa juga, masih dekat-dekat situ. Masih dekat-dekat desa situ. Itu memang waktu itu mahasiswa juga, waktu itu mahasiswa ada kegiatan semacam KKN, di situ. Terus ada mengumpulkan anak-anak kecil untuk pengajian, mengaji bersama di situ. Nah, setelah pengajian itu, setelah selesai, tiba-tiba ada satu mahasiswi yang langsung ngamuk tuh, Mas. Ngamuk nggak tahu sebabnya kenapa. Nah itu ternyata nular ke teman-teman lainnya. Semua mahasiswa. Rata-rata mahasiswi. Oh, ada berapa mahasiswa waktu itu, Mas? Mungkin ada sekitar 5 mahasiswi yang kesurupan itu. Itu pas kejadian itu siang atau malam hari? Malam hari itu. Ya itu, jadi karena biasanya di desa kan jarang sekali kegiatan malam. Iya. Kegiatan malam, mungkin di sekolah itu juga malam nggak ada kegiatan, karena kan aktivitas masuk asrama kan malam, mungkin juga terganggu atau mungkin hanya sebatas usil dan sebagainya. Nah, ini ada cerita lucu, Mas. Jadi setelah waktu itu saya juga liputan di situ, saya sempat ikut nambani itu. Memang ada satu yang mahasiswa ini kayaknya rajanya, karena dikeluarkan sulit banget, sampai saya berdoa semampu saya lah. Itu posisi mahasiswa itu cuma diam atau berontak. Itu paling enggak, kalau nggak salah itu ada sekitar 5 atau 6 yang megangin itu. Ada yang di kaki, ada yang di
kepala, ada yang di tangan, ada yang di tubuh. Itu ada mahasiswa, ada mahasiswi yang, tapi rata-rata mungkin yang megang mahasiswa. Jadi ada juga yang mahasiswa yang pakai sarung tangan karena takut nah itu sulit sekali tuh. Itu kalau saya lihat sosoknya memang menyeramkan sekali. Seperti apa Mas sosoknya Mas? Jadi kalau saya lihat secara batin itu memang kayak semacam apa ya, kalau digambarkan monyet tapi monyet besar, wajahnya udah nggak karuan lah, besar. Seperti apa Mas? Berbulu lebat? Iya, berbulu lebat kayak monyet itu. Kayak warna monyet. Warna bulunya hitam. Nah kalau lihat sorot matanya yang di kesurupan aja medeni, wah ngeri itu. Terus saya berusaha semampunya. Lah ini yang lucunya, ada salah satu mahasiswi itu masih kesurupan terus, udah ditambah kesurupan terus. Lah karena saya waktu tak pegang, tak doain, nggak ada reaksi, otomatis sebenarnya itu nggak kesurupan, cuman acting aja Mas. Nah itu saya makanya ini kok dari ini acting orang cari sensasi, cari anu lah ya, cari perhatian. Nah waktu itu karena saya tahu udah tapak di semua masih ada itu, akhirnya bawa aja Mas, bawa keluar itu. Udah dibawa keluar, terus di kayak ruangan gitu, bawa keluar, diamkan aja. Sendirian. Tak, lampunya tak matiin semua, tak masukin situ. Nah, ternyata keluar sendiri, udah nggak kesurupan. Tapi memang tadinya memang kesurupan, terus karena keasikan mungkin. Iya, mungkin karena acting lah. Nggak tahu awalnya kesurupan atau enggak, karena banyak ya ada namanya. Itu memang yang debati paling terakhir, yang rajanya itu juga udah selesai, terus itu kok dari awal tak lihat gelagatnya kan beda sih Mas. Iya, cuma ada perasaan apa gitu lah. Sosok yang seperti monyet besar itu memang ada ya Mas? Ada itu Mas. Waktu itu memang nego untuk mengeluarkannya susah sekali. Itu memang yang waktu itu yang terlihat di apa ya, mata batin Mas Wiwit itu cuma satu atau ada sosok lain? Ya yang masuk itu banyak, yang masuk ke itu banyak. Cuma yang terlihat itu, memang yang besar itu. Mungkin itu rajanya atau apalah, saya nggak tahu itu. Setelah itu memang tak doakan semua, sudah selesai, clear semua. Ya itu, jadi ketika kita melakukan kegiatan dimanapun tempatnya, ya itulah Kulon Nuwun, paling nggak Kulon Nuwun. Ya karena kan kita nggak tahu ya di tempat itu ada siapa, ada yang nunggu atau tidak, diperkenankan atau tidak. Makanya itu harus minta izin lah, paling nggak minta izin sebelumnya, berdoa bersama gitu, untuk kelancaran kan penting. Itu Mas. Oh iya, cerita-cerita yang bisa saya share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Wiwit. Cerita medeninya itu cukup menarik ya. Oke pemirsa, demikian Gromet kali ini. Bagi pemirsa yang memiliki kisah medeni dan menarik untuk diceritakan, bisa kirim cerita medeni Anda ke email di bawah ini atau tulis di kolom komentar. Sekian acara Gromet kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.